Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Raffi dan di sebelah saya ada Arkan Amir dari kelas 3K31. ya kami berdua emang dari kelas 3K31 sih. Iya. Dan selamat datang di podcast pertama kami. Nah, podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS. Apa itu UTS? Ya ujian tengah semester loh. Salah dong. Apa lagi? Ulangan. Pasti iya ulangan. Ulangan tengah semester mata kuliah apa? Bahasa Indonesia 2. Nah, jadi sesuai judul, sebenarnya nggak tahu sih judulnya apa, kan belum diupload videonya. Oh iya ya. Terus judulnya apa nih? Nah, ini kita pakai tema kita akan membahas tentang apa aja yang kami lakukan untuk tetap produktif di rumah. Temanya yaitu tetap produktif di rumah aja. Iya. Nah, kenapa di rumah? Ya di rumah itu ya lebih enak aja gitu. Kan kalau kondisinya kan lagi COVID ya di mana-mana gitu kan. Kalau keluar kan ya takutnya ketular gitu kan, bahaya juga. Ya kalau di rumah kan lebih aman gitu kan. Kalau ngerjain tugas ya daring-daring. Ya sebenarnya gitu aja sih. Nah, jadi kami ya produktif di rumah ya karena itu, karena COVID. Iya. Nih, coba aja sekarang kasus positif di Indonesia aja masih naik. Nih, tadi dulu searching. Searching positif Indonesia 618.000, buset banyak bener. Dan tetap naik sampai sekarang. Masih naik ya? Iya, makanya PSBB terus hilang, terus PSBB ini dihilangin, sekarang malah naik lagi kasusnya. Kayaknya nggak berguna banget ini PSBB. Kayaknya harus benar-benar ditingkatin lagi nih PSBB-nya. Iya, jangan bahas PSBB nanti diciduk. Oh iya maaf. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita apa tuh? Apa tadi produktif? Oh iya. Iya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu bedanya produktif sama orang sibuk. Karena produktif sama sibuk itu nggak sama. Oke, jadi apa bedanya? Nah, orang sibuk itu yang pertama mengerjakan banyak tugas tapi dampaknya sedikit dalam kehidupan. Nah, kalau kedua menurut lu apa? Nah, kalau menurut gue sih ya tidak memiliki tujuan yang jelas ya dalam mengerjakan sesuatu gitu, itu sibuk nggak? Jadi asal ngerjain aja ya. Iya. Jadi nggak tahu mau ngapain, kerjain aja gitu. Iya. Yang penting sibuk gitu. Nah, terus orang sibuk lagi itu biasanya ini bilang iya terhadap semua permintaan dan kesempatan. Jadi apapun yang nggak ada hubungannya ya udah iyain aja. Iya, biar sibuk. Iya, biar sibuk. Nah, terus sekarang orang produktif. Nah, produktif itu menurut lo apa kan? Apa ya, produktif itu ya lebih mengerjakan sesuatu tapi lebih dampaknya besar ke kehidupan gitu. Jadi udah jelas itu mau ngapain ya? Iya, udah jelas biar tujuan hidup ya. Jadi dia ngerjain tugas udah ada tujuannya apa. Terus kenapa dia harus ngerjain udah tahu ya? Iya. Nah, terus dia tuh ini nggak asal iya aja kepada semua yang nggak mendukung tujuannya. Iya. Misalnya ngerjain tugas terus ada yang ngajak main, kalau nggak ada hubungan ya nggak mau dia. Iya, dia harus sesuai sama tujuannya, kehidupannya gitu. Nah, kan kita udah tahu nih apa aja bedanya orang sibuk sama produktif. Nah, sekarang apa? Lanjut ke tips dan triknya. Ada tips dan triknya ya? Iya, dari gue dulu nih. Kalau gue ini biasanya ini bikin to do. Nah, to do ini adalah sebenarnya itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu to dan do. Nah, kalau dijadiin bahasa Indonesia artinya melakukan atau yang harus dilakukan. Nah, to do ini biasanya bentuknya semacam checklist. Nah, kalau gue sendiri gue biasanya bikin to do buat besok malamnya. Misalnya hari ini malamnya itu, besok mau ngapain ya itu gue tulis. Oh, jadi kayak semacam plan gitu ya? Iya, ada rencananya buat besok. Kalau gue sih ya nggak pakai to do sih. Kalau gue sih cuman untuk memikirkan besok mau ngapain aja gitu, nggak pakai to do. Oh, nggak ditulis ya, diingat aja. Iya, diingat aja, nggak ditulis. Nah, kan ini apa ya? Karena menurut gue ini agak ribet, jadi ya gue tulis malamnya gitu mau bikin apa. Misalnya gue besok mau ngerjain praktikum lab, nah setelah itu gue mau ngerjain apa, nah itu gue tulis. Misalnya besok mau bikin praktikum lab,
setelah itu bikin virtual class, ngerjain tugas gitu. Nah itu gue bikin to-do-nya. Nah misalkan dalam sehari tuh berapa jam dikurang tidur. Nah lu tidur biasa berapa jam kan? Kemarin sih gue nggak tidur. Masa nggak tidur? Nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Padahal udah dicoba tidur ya, cuman nggak mau tidur. Kenapa? Bingung juga. Mau ngapain juga bingung gitu kan. Jadi ya nggak bisa tidur gitu. Tidurnya ya pas pagi gitu, bingungnya kan. Tahu kebiasaan gara-gara lockdown atau apa gitu kan, bisa jadi. Nah normalnya nih tidur berapa jam manusia? Normalnya ya 8 jam harusnya sih, 8 jam sampai 7 jam normal itu. Udah ambil 8 jam ya. Iya 8 jam. Berarti dalam sehari itu kita punya 16 jam. Nah kita harus bisa manfaatin waktu itu sebanyak kan salah gua. Nah kita harus bisa memanfaatkan waktu sebanyak itu selama 16 jam itu supaya kita tetap produktif. Kan lumayan 16 jam sehari, masa nggak ngapa-ngapain gitu. Masa nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya rasanya ya jadi nggak ngapa-ngapain ya gimana ya rasanya ya nggak pernah nggak ngapa-ngapain sih. Nah kalau gue ini buat tujuannya supaya ini seharian gue tuh nggak gabut. Kan kadang kan gue pelupa ya, jadi gue suka bingung mau ngapain, makanya gue buat to-do. Jadi gue tahu ini pagi mau ngapain, misalnya sarapan gitu pagi, terus siang mau ngapain, sore mau ngapain, dan akhirnya gue bisa manfaatin waktu gue sebaik mungkin, nggak ngacak-ngacak misalnya sekarang gue mau ngapain ya. Nah itu nggak ada. Oh kalau gue malah begitu. Sekarang gue mau ngapain ya, oh ini mau misalkan sekarang mau makan dulu deh, ntar mau ngapain gitu. Kalau gue sih semuanya ada di pikiran sih, nggak pakai to-do jadinya. Jadi ya begitu. Nah kan to-do biasa dilakukan per hari. Nah kita bisa nih bikin to-do tuh per minggu. Misalnya hari Senin mau ngerjain tugas apa, terus Selasa hari apa gitu. Jadi biar lebih ringkas aja, biar kita nggak kaku gitu sama tugas-tugasnya. Misalkan biar ini ya udah tahu apa yang tugas-tugasnya, udah tahu apa aja gitu ya. Iya jadi per hari. Nah kan to-do nih biasanya ini malas gitu kalau nulis, biasanya ada aplikasinya nih. Nah kalau di Android itu ada nama Google Keep. Oh ada ya di Android ya, Google Keep ya? Ada Google Keep, gratisan. Nah kalau di Microsoft itu ada apa tadi? Namanya apa tadi? Microsoft To Do. Nah ini gratisan juga, ada di Microsoft Store. Nggak bayar berarti ya? Yang nggak bayar kan gratisan. Masa yang gratis tapi bayar kan aneh. Nah tadi itu kan bikin to do nih. Sekarang apa? Pakai aplikasi pendukung. Apa tuh? Pendukungnya maksudnya kayak gimana tuh pendukungnya? Ini aplikasi pendukung biar kita tetap produktif di rumah. Nah misalnya yang pertama ini Google Drive. Nah lu pasti pernah pakai Google Drive kan? Pakai, pernah. Buat nyimpen film, file, sama tugas pernah kan disuruh di-upload di Google Drive gitu kan. Ya Google Drive itu emang benar-benar berguna banget sih itu buat nyimpen apa, misalkan kalau backup laptop rusak gitu kan bisa buat backup juga Google Drive. Terus ntar kalau misalkan laptop rusak terus file hilang semua, nah kita bisa kalau misalkan sebelumnya udah upload ke Google Drive kan juga ya bisa kita unduh lagi gitu ya. Jadi ya nggak sia-sia kita upload ke internet Google Drive gitu kan. Bisa terus juga di Google Drive kan bisa upload terus bagiin URL-nya. Ya sangat berguna juga ini Google Drive. Ini apalagi pas lagi kerja di rumah doang nih. Iya, lagi pandemi begini kan semuanya kan online ya, file-filenya online. Nah ini Google Drive ini kayaknya bagus banget buat nyimpen file gini, apalagi pas lockdown begini kan, jadi enak gitu. Udah apa ya, jadi Google Drive ini sangat-sangat berguna ya. Iya, penyimpanan online sangat berguna. Nah selain itu ya kan, misalnya ada tugas kelompok bisa bikin kerja bareng-bareng pakai Google Drive. Iya, ntar dikumpulinnya ke Google Drive bisa juga itu.
Lalu di Google Drive ini ada ini Google Docs. Nah tahu nggak Google Docs apaan? Dokumen mungkin. Iya kayak Microsoft Word gitu. Oh. Nah enaknya Google Docs ini bisa kerjain rame-rame. Misalnya gue ngerjain pendahuluan, lu ngerjain bab 2 gitu. Oh, secara real time ya? Iya jadi kita bisa bareng-bareng. Oh, baru tahu saya. Ya makanya cobain. Ya udah, ntar gue ngerjain tugas sama lu deh. Itu misalnya gue ngerjain bab 1, lu ngerjain bab 2, nanti ada ini apa tuh versionnya. Jadi ketahuan nih orang ngapus apa gitu. Oh. Jadi gue bisa tahu lu ngapus paragraf ini ya. Jadi nggak bisa ini. Oh, berarti secara real time ya itu ya? Kayak Iya. udah kayak game aja ya? Iyalah. Udah canggih. Selain itu ada juga ini Google yang buat ini PPT. Sama aja ke Google Doc. Cuman bedanya ini untuk PowerPoint ya? Iya, jadi bisa bareng-bareng bikinnya. Nah, yang kedua tuh ada Discord. Nah, Ini Discord ini. apa Discord itu apa? Ya, Discord ini semacam media, ya media ini sih buat nyimpen file juga ya, buat nyimpen gambar, buat nyimpen link. Itu kayak apa ya, kayak media sosial aja gitu, cuman dia lebih ke grup gitu, tertutup ya, hanya orang-orang yang join yang bisa lihat gitu. Terus ini biasanya tuh dipakai sama gamer gitu kan, karena ada voice chat, ada fitur voice chatnya. Nah, voice chatnya ini kan ya kayak telepon gitu ya, cuman ini lebih ke buat, kalau voice chat kan dia pakai internet ya, jadi ya pakai data kuota. Tapi ini buat tugas juga bisa sih. Jadi Discord ini buat ini ya, komunikasi gitu ya. Iya, komunikasi gitu kan, buat komunikasi, buat apa ya, kemarin kan lu juga ngitin tugas kan sama gua kan, gitu kan. Iya, pakai Discord ngobrol. Iya, kayak gitu. Terus dia tuh mana ya, kalau Discord tuh dia tuh gratis, nggak ini, jadi nggak bayar, jadi enak gitu. Udah nggak dibatasin, ngobrol sampai 24 jam nggak apa-apa kan ya. Iya, 24 jam nonstop gitu. Cuman ya kebanyakan sih ini dipakai, Discord ini dipakai buat gamer ya. Tapi Discord buat nyetel musik juga bisa sih. Iya, ada botnya, seru ya. Iya. Jadi nggak usah dengerin iklan di YouTube. Nah, itu Pakai dia. bot aja. Nah, selain itu kan bisa di ini, dikolaborasiin. Misalnya tadi Google Doc bisa ngerjain rame-rame, nah ngobrolnya pakai Discord. Nah, iya itu dia tuh. Jadi biar nggak bentrok. Jadi kita bisa ngasih tahu apa aja yang mau dikerjain. Bener juga tuh. Terus juga ada fitur ini, share screen. Nah, pernah pakai nggak? Oh iya, pernah buat nge-share apa sesuatu yang ada di layar laptop gitu atau komputer gitu. Misalkan lagi ngerjain tugas gitu kan, temen biar bisa lihat gitu tugasnya. Saya ngasih, misalkan saya belum paham gitu, teman saya ngasih tahu lah voice chatnya Discord gitu ya. Jadi Discord ini berguna juga ini, walaupun buat tujuannya sebelumnya buat game, tapi buat tugas juga bisa ternyata Discord itu. Nah, tadi kan Discord ini ya, waktu tertutup itu, hanya orang-orang bisa join. Nah, itu cara kan kita bisa bikin ya server sendiri gitu. Iya, server. Gue udah bikin sih server gitu buat temen-temen ya dekat gitu, buat ngerjain tugas. Tapi ada juga orang-orang luar yang gue undang gitu kan, buat ya tujuannya ya buat game yang orang luar itu. Jadi Discord kan buat game juga bisa, buat tugas juga bisa ya, multifungsi gitu jadinya. Iya, apa aja bisa ya. Iya ya. Nah, selanjutnya ini ada ini OneNote. Pernah denger OneNote nggak? OneNote tuh kayak notepad ya, semacam notepad ya. Iya, kayak Notepad cuman lebih keren lagi. Fiturnya apa aja tuh? Nah, OneNote ini aplikasi yang sangat berguna buat gua sih. Misalnya dalam hal ini buat belajar di rumah, buat kuliah gitu. Nah, dengan OneNote ini gue bisa mencatat apapun dengan mudah. Dia kayak materi gitu ya, materi kuliah gitu ya. Iya, misalnya dosennya lagi Zoom gitu, nah bisa gue catat di OneNote. Nah, cuman kan OneNote ini sebenarnya nggak gratis ya. Ini salah satu bagian dari ini Office 360. Nah, untuk itu ada yang namanya OneNote for Windows 10. Nah, ini OneNote versi gratis, cuman ya fitur-fiturnya dia dipangkas. Dibatasin ya jadinya ya. Ya jadi nggak lengkap, cuman ya sama aja sih. Sama aja ya.
Cuman ini sama kan kayak notepad gitu kan fungsinya buat Iya. mencatat gitu kan. Iya, buat nyatet. Cuman enaknya OneNote ini kayak binder. Binder. Ya kan kalau kuliah offline pakai binder kan. Iya. Nah itu di OneNote kayak gitu. Jadi ada materi apa di halaman apa gitu-gitu. Oh, lebih simpel jadinya ya. Ya jadi lebih ringkas saja. Nah kan selanjutnya kita bahas yang lebih bagian ke lebih kecilnya nih. Tadi kan bahas secara luas ya, kayak ngatur jadwal pakai to do gitu. Terus aplikasi pendukungnya. Iya. Nah sekarang bagian kecilnya. Apa bagian kecilnya? Pas kita ngerjain tugasnya. Nah ini ada beberapa trik yang biasa gua terapin. Yang pertama itu ini, prioritaskan tugas. Iya, biasanya tugas duluan baru ngegame gitu. Iya, ada kalanya kita ingin menjadi orang yang produktif tapi malah jadi orang sibuk. Nah, Kenapa? Gara-gara ditawarin main. lagi asik-asik ngerjain tugas, toto ayo sini mabar gitu kan. Ya, jadi nggak jadi tugasnya, malah mabar. Tapi ya kalau harusnya sih enaknya ngerjain tugas dulu sih. Tapi kan abis ngerjain tugas ya tenang gitu kan. Terus kalau mau ngegame juga ya enak gitu kan, nggak ada pikiran gitu, tugas kelar gitu kan, ngegame udah nggak banyak pikiran gitu kan, enak juga gitu. Ya kan ini, karena orang produktif sama sibuk itu punya satu kesamaan, Nah, iya. yaitu sama-sama punya daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya. Cuma yang kayak tadi, ciri-ciri tadi, kalau sibuk kan ini bilang iya aja, walaupun nggak ada hubungannya. Iya. Nah ini untuk supaya kita menjadi orang yang produktif, bukan orang yang sibuk ya kan, makanya kita harus bikin prioritas tugas yang harus diselesaikan sebelum ngerjain tugas itu. Nah cara terbaiknya itu ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett. Nih kalau gua nggak salah sebut nama ya, nih si Warren ini punya ini aturan 5/25. Benar. Warren Buffett itu siapa sih? Nah Warren Buffett ini adalah orang terkaya nomor 4 di dunia Oh, versi ini Forbes kalau gua nggak salah sebut nama. Nah beliau ini awalnya tuh pernah cerita ke pilotnya. Nah nama pilotnya itu ini Mike Flynn. McFlynn. Yang intinya adalah kita harus nulis 25 daftar tujuan terpenting yang ingin diwujudkan, terus pilih 5 teratas. Nah kita harus nyelesain 5 tujuan teratas itu dulu, baru nyelesain tujuan yang lainnya. Nah cara ini dikenal sebagai aturan 5/25. Oh, jadi prioritasnya 5 ya. 5 Iya jadi kegiatan gitu ya. iya dari 25. Nah kan kita tahu ya bahwa hidup di zaman sekarang ini banyak gangguan. Nah kalau kita berusaha ngejar semua halnya yang kita inginkan, kita hanya akan berakhir dengan kehabisan tenaga dan hasil yang tidak maksimal. Untuk itu kita ini pilih jadi 5 teratas dulu, kerjain selesaiin dulu, baru sisanya. Yang jadiin prioritas gitu ya. Iya 5 dulu selesaiin. Baru yang lain. Ya dengan membuat 5 daftar tugas prioritas ini adalah cara terbaik untuk tetap menjaga fokus dan biar nggak stres juga. Oh, Biar nggak ngilangin stres ya berarti. ya biar nggak kepikiran tugas yang lain gitu. Kan prioritasnya cuma 5. Iya sih, benar juga sih. Jadi harus benar-benar memprioritaskan yang 5 itu dulu, baru 20 yang lain itu ya bisa dikerjain nanti setelah prioritasnya selesai gitu. Nah iya kayak gitu. Oh, Nah cara implementasinya gimana? Tadi kan baru ini kan, baru cerita doang. Nah sekarang implementasinya gimana? Nah yang pertama itu tulis semua tugas hari ini. Nah dengan begini kita bisa tahu berapa banyak tugas yang menunggu buat diselesaikan. jadi ini ya kayak waiting gitu ya buat tugas untuk yang diselesain itu berapa banyak gitu kan ya. Ya misalnya kita hari ini mau bikin makalah, terus PPT, nah itu kita list dulu. Misalnya banyak itu nyampe 25, menyapu, ngepel, cuci baju, nah itu kita list dulu nyampe 25. Terus ambil yang pentingnya 5. Nah iya benar-benar. Ya kan yang kedua itu ini, pilih 5 tugas teratas yang jadi prioritas utama. Setelah memahami karakteristik setiap tugasnya, sekarang pilih 5 tugas terpenting, terberat dan paling memberikan dampak besar dalam hidup kita. Oh berarti yang ini ya yang paling berpengaruh ya. Ya yang benar-benar paling penting. Nah yang ketiga itu fokus pada 5 tugas teratas. Jadi jangan pernah berpindah tugas sebelum
kita bisa menyelesaikan tugas pertama. Jadi benar-benar harus selesai 5 dulu. Iya, sebelum 5 itu ya nggak bisa ngerjain yang lain ya. Harus ngerjain yang 5 dulu ya berarti ya. Iya, 5 dulu kerjain baru yang lainnya. Nah, dengan nerapin aturan 5/25 ini harapannya kita jadi nggak stres sama banyaknya tugas. Karena kita cuma ngerjain 5. Iya. Nggak banyak juga, cuman ya mungkin ya ada beberapa yang berat gitu kan, misalkan kayak lebih ke kehidupan gitu kan. Ya misalkan hari ini mau ngapain, ngerjain tugas, misalkan tugasnya berat, nah itu mungkin jadi prioritas itu. Karena ya tugas berat ya bikin stres juga kan. Cuman kalau tugasnya itu udah kelar kan ya stresnya hilang gitu. Jadi ya bisa lanjut mabar. Nah, tadi kan ini aturan 5/25 ya, prioritas tugas. Sekarang ini aturan 5 detik. 5 detik. Jadi kita bikin aturan 5 detik atau gimana gitu? Nah, oke, jadi kan kita udah berhasil nih bikin prioritas tugas yang 5/25 itu. Iya. Nah, sekarang saatnya mulai ngerjain. Nah, tapi ada masalah baru yang muncul. Apa tuh? Nah, seperti biasanya, kebiasaan jelek kita ini muncul, yaitu menunda pekerjaan. Sering banget itu gua. Sering banget. Ntar aja lah, besok aja lah, gitu-gitu kan. Kayaknya rasa males tuh, aduh, muncul lagi gitu. Muncul terus gitu kan. Iya, nggak hilang-hilang. Iya, bingung saya. Nah, untuk mengatasi masalah kuno tersebut ya. Kuno ya. Ya kan udah lama. Iya ya. Nah, kita bisa pakai aturan 5 detik. Yaitu dengan cara menghitung mundur. Berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, baru kerjain. Nah, aturan ini diciptakan oleh ini Mel Robbins. Ya kalau gua nggak salah sebut namanya. Mel Robbins itu siapa? Nah, Mel Robbins ini adalah seorang komentator CNN Amerika. CNN ya? Iya. Terus pembawa acara juga, penulis dan motivator. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa aturan 5 detik ini bisa mencegah kita menunda pekerjaan? Apa tuh? Kok bisa? Ya kan ajaib. Nah, singkatnya ya, aturan ini adalah bentuk dari metakognisi atau kesadaran untuk mengevaluasi apa yang kita pikirkan dan merupakan salah satu jalan untuk menipu otak kita sendiri. Nah, ini ada penelitian ya yang nunjukin bahwa 40% hari-hari kita dihabiskan dengan otomatis atau dengan kata lain kebiasaan yang menggerakkan kita. Jadi menipu otak sendiri ya, bingung saya. Gimana ini maksudnya? Ya mungkin ya ada lah caranya gitu. Cuman saya masih bingung aja gitu. Menipu otak sendiri tuh. itu kan ini istilahnya. Iya sih, walaupun istilah ya tetap bingung gua. Ya kan ini ada masalahnya nih. Kebanyakan dari kebiasaan kita itu nggak bikin kita jadi lebih baik. Contohnya satu ini, kebiasaan apa? Menunda. Nah iya sih. Untuk itu kita merasa kita nggak bisa ngendalin diri kita sendiri karena kebiasaan tadi. Untuk itu kan seperti kata penelitian tadi kan, 40% hari-hari kita dihabiskan dengan otomatis atau dengan kebiasaan kita. Nah, kalau kebiasaannya ini nggak bagus ya kayak nunda tadi, ya udah kita menunda terus. Iya sih, bener juga ya. Nunda-nunda sampai besoknya. Gitu. Nah, kita akan merasa kehilangan kendali gara-gara kebiasaan tadi tuh. Nah, ini kan ada penipu otak ya. Nah, sebenarnya yang bikin menipu itu adalah kita jadi bisa mengendalikan ini bagian otak kita. Yang namanya tuh ini prefrontal cortex atau bagian otak yang berfungsi sebagai penalaran, perencanaan dan kesadaran. Nah, biasanya bagian itu ini otomatis biasanya. Tapi dengan kita ngitung 5 detik tadi, kita jadi bisa ngambil tindakan yang bikin kebiasaan itu. Oh, bisa ya? Ya, jadi seolah-olah kita menipu otak kita sendiri. Oh, baru tahu. Jadi hitungan mundur yang 5 detik itu ya kan bisa mendorong kita keluar dari pekerjaan yang dilakukan secara otomatis atau kebiasaan. Atau istilahnya ya kita ini ke mode manual. Yang biasanya mode otomatis jadi kita ubah ke manual. Ya, manual gitu ya. Yang tadi yang otomatis, besok aja lah, ntar aja lah. Jadi manual, sekarang aja gitu lah. Iya, langsung kita punya kemauan sendiri gitu ya. Iya, jadi kita bisa ngendalin diri kita sendiri dengan aturan 5 detik itu. Yes. Nah, selanjutnya adalah
teknik Pomodoro. Nah, pada denger nggak? Belum sih ini baru kayaknya ya atau udah lama? Sebenarnya ini teknik udah lama sih. Jadi kan kita udah bisa ini ya, prioritasin tugas, terus bisa mengatasi nunda-nunda tadi. Nah, sekarang muncul masalah baru. Apalagi tuh masalah Ini lagi? bosen dan gangguan. Iya sih, kadang bosen gitu. Lagi ngerjain tugas banyak, tengah jalan bosen. Nah, iya itu dia. Nah, kan ini kan musuh kita bersama ya. Iya. Diri kita udah dirancang dimana semakin lama kita bekerja, semakin besar juga kebosanan yang kita alami. Nah, iya itu bisa itu. Karena ya udah sering melakukannya gitu jadi bosen gitu. Jadi pengen melakukan hal yang baru gitu misalnya. Biar ngilangin bosen. Kalau udah bosan kita biasa ngapain? Nyari hiburan. Iya, nyari hiburan atau melakukan sesuatu yang baru gitu. Misalkan Apa? Buka YouTube. nah iya tuh nonton video di YouTube biasanya kan ngilangin bener-bener ngilangin bosen gitu. Tapi nanti tugasnya nggak kelar. Oh iya ya, tapi ngerjain tugas dulu berarti ya. Tapi bosan gimana? Makanya ada teknik Pomodoro ini. Jadi yang hiburan tadi yang kita cari sebenarnya adalah gangguan. Yang tadi bisa foto idol K-pop misalnya, Blackpink, atau video cyberpunk yang baru diupload Tara Art. Oh iya sih itu bener-bener sih. Nah, sebenarnya gangguan ini kan bukan masalah ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita menggabungkan antara ngerjain tugas dan menuruti gangguan tersebut bareng-bareng. Nah, hasilnya kita jadi nggak fokus dan malah multitasking. Iya sih bener sih, kadang kalau kita lagi bosen ngerjain tugas terus kan sambil dengerin musik ya kita malah fokus ke musiknya gitu ya. Iya, tugasnya malah jadi lama. Nah, Nah, tapi tenang aja karena bukan kemarin sih, udah lama ya. iya. Tahun 1980-an ini ada orang yang namanya Francesco Cirillo, kalau gua nggak salah sebut namanya ini. Nah, ini yang bikin teknik namanya Pomodoro. Nah, teknik ini untuk memanajemen waktu. Teknik ini mengharuskan kita untuk memecah pekerjaan menjadi interval dan dipisahkan oleh istirahat pendek. Nah, setiap interval inilah yang dikenal sebagai Pomodoro. Diambil dari kata Italia yang berarti tomat. Tomat. Nah, iya, karena Pomodoro ini sebenarnya ini kayak semacam stopwatch gitu. Oh, Bentuk stopwatchnya juga kayak tomat. pantesan. Nah, sekarang cara gimana? Cara implementasinya. Nah, yang pertama itu pilih satu tugas yang mau diselesaikan. Tadi kan ada 5 teratas, nah pilih satu. Pilih satu dulu. Nah, terus tetapkan waktu Pomodoronya yang kita butuhkan. Nah, biasanya itu 25, tapi bisa dimodifikasi sih sesuai kebutuhan aja. Nah, untuk ini kan tadi kan pakai alat yang bentuk tomat ya. Karena kalau beli mahal gitu bisa pakai alarm aja. Oh, diwaktuin ya jadinya ya. Ya, atau stopwatch pakai HP gitu. Misalnya 25 menit, tiap 25 menit bunyi. Iya, biar ini waktu istirahat selesai gitu kan. Nah, setelah nerapin waktu, nah kita kerjain. Ini harus full selama 25 menit, harus ngerjain, nggak boleh ngerjain yang lain, harus tugasnya dikerjain. Iya. Jadi kita nggak boleh multitasking, nggak boleh buka YouTube. Kita harus benar-benar fokus ke tugas itu ya, tanpa gangguan apapun gitu ya. Iya, nggak boleh ada gangguan. Nah, untuk itu sebenarnya smartphone-nya mendingan do not disturb aja, tapi alarmnya tetap bunyi. Iya, takutnya ada temen menghubungi kalau ada tugas salah atau benar gitu. Jadi nggak ada notif masuk, jadi kita nggak terganggu lah. Iya, nggak terganggu lah, di silent gitu kan. Itu ya di silent ya berguna kalau misalkan kalau kita lagi fokus gitu kan. Kalau di silent kan orang nelpon ya nggak bakal terlalu berisik gitu kan. Ya nggak bunyi malah ya. Iya. Nah, yang keempat ini tadi kan udah ya, pilih tugas, terus netapin waktunya 25 menit, terus kerjain selama 25. Nah, yang keempat kalau udah 25 menit itu harus berhenti, benar-benar harus berhenti, terus kasih tanda checklist di tugasnya. Nah, Kalau tanda checklist ini misalkan oh ini kita udah selesai, nah, tanda checklist gitu ya. nah iya harusnya di checklistin. Tanda checklist ini fungsinya buat ini, ngasih sensasi pencapaian. Jadi otak kita menghasilkan dopamin. Kayak semacam ini ya,
sudah kelar yang ini. Iya, rasa bahagia. Ya. Jadinya kita jadi ini semangat lagi untuk ngerjain tugas selanjutnya. Iya benar. Nah, yang kelima itu istirahat sejenak. Tadi kan udah ngatur waktu 25 menit, terus istirahat 5 menit. Misalnya ambil minum gitu-gitu. Ya itu perlu itu minum itu. Kalau nggak minum kan jadi yang ngaco gitu otaknya juga. Nah, manfaatin waktu 5 menit itu untuk ya tadi minum, terus ngecek HP. Nah iya benar tuh. Nah, ulangin Pomodoro ini selama 4 kali. Jadi 25 menit, 5 menit istirahat, 25 menit lagi, 5 menit istirahat sampai 4 kali. Ya. Nah, baru deh setelah itu yang mau ngapain 30 menit main HP gitu nggak apa-apa. Iya sih. Biar nggak capek otaknya. Iya biar nggak capek ya. Jadi ya biar relax gitu. Kan udah berapa tuh? 25 kali 4 berapa? Berapa? 100 menit ngerjain tugas ya, pusing. Makanya kita harus istirahat. Iya, kalau dikejar tugas mulu ya pusing dah tuh otak pun. Kalau misalkan udah mentok gitu kan pikirannya, aduh udah nggak bisa mikir lagi ya, udah itu kayak udah rasanya udah pengen menyerah ya gitu. Nah, yang terakhir nih, tadi kan Pomodoro udah ya. Nah, terus bilang makasih sama diri sendiri. Kita kan udah berhasil ngerjain semua tugas nih sesuai rencana gitu. Nah, kita harus ngucapin terima kasih ya. Nah, ada banyak caranya nih. Cara gimana aja tuh? Nah, kalau gue biasanya habis ngerjain tugas tuh nonton film atau main game, makan enak, jalan-jalan. Nggak boleh jalan-jalan. Iya. Ada COVID. Oh iya. Kalau gue sih sama sih. Gue juga kalau misalkan udah tugas udah kelar ya, langsung mabar gitu, ngajakin gitu. Ngajakin lu juga bisa gitu kan, mabar. Ya biasanya main apa kan? Ya. Ini World of Warship. Nah, apa tuh kapal-kapal? Iya. Ya semacam itulah game Perang Dunia 2 gitu lah, historis lah, historical. Nah, selain itu apa? Biasanya kita nonton film apa? Anime. Ya, anime itu seru itu. Nah, kalau gua sih sukanya ini anime komedi atau enggak action. Nah, kalau lu sukanya apa? Nah, sama, kalau nggak ada komedi ya kurang gitu menurut gua tuh kurang. Ya unsur komedi tuh penting di anime. Action juga harus sih. Jadi ya tapi gue lebih suka anime yang misalkan kayak Girl und Panzer gitu kan, seru gitu, tentang sejarah gitu kan, jadi otak tuh relax. Sejarah gitu kan, dia kan tentang Perang Dunia 2 gitu kan, alat-alat Perang Dunia 2 ya. Jadi ya anime ya rekomendasi buat ditonton gitu. Nah, kalau anime romance suka nggak? Gue sih nggak suka. Romance sih suka, cuman kalau romance terlalu berlebihan ya kurang juga jadinya. Jadi gue lebih suka ke action gitu. Ya soalnya laki action ya. Yoi. Nah, ini jadi bahas anime. Padahal cuma buat ini ya, makasih ke diri sendiri. Iya. Jadi biasa kita main game buat makasih ke diri sendiri biar ini kita tuh ada sensasi pencapaian. Iya. Kita jadi boleh main kalau udah ngerjain. Iya, lebih bebas lah mau ngapain aja gitu. Nah, oke, jadi ya sekian aja podcast kali ini. Iya, mohon maaf ya kalau ada salah atau kualitasnya nggak kurang baik gitu Ya, kan. nama juga podcast pertama ya kan. Iya, ini pertama kali gue bikin podcast Jai. Jadi ya nggak bagus ya nggak apa-apa. Jadi ya Nah, mungkin suaranya nggak bagus-bagus amat. iya. Ya oke, jadi sekian dari gua, nama gua Raffi. Ya, nama gue Arkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana berhenti?